saya lihat-lihat lagi makin tinggi kan gitu kan. Ternyata Mas Poci yang gitu. Karena saya kan orang kan kepo ya. Ya saya tuh keluar, apa mau saya samperin. Lalu itu kayak jejak itu naik itu tinggi. Di saat saya tidur itu tiba-tiba ada 5 komputer itu nyala dan langsung YouTube wayang semua, sama semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hortis Channel bersama saya Lugut. Dan pada malam hari ini kita sudah bersama narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya. Dan untuk narasumber pada malam hari ini yaitu Pak Andana. Assalamualaikum Pak Andana, selamat malam. Selamat malam. Pak Andana, terima kasih sudah Siap. menyempatkan waktunya dan memberi tempat untuk podcast pada malam hari ini. Pak Andana, sebelumnya untuk kabarnya gimana ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini Pak Andana mau cerita tentang pengalaman horornya waktu kerja ya Pak, di kantornya? Iya, di kantor, betul. Ini pada tahun berapa Pak? Sekitar tahun 2018 sampai tahun 2020 sebelum COVID itu. Tadi di belakang Pak Andana sudah cerita juga, ini lumayan bikin merinding guys. Oke, namun sebelumnya buat kalian di rumah yang mau bercerita atau menceritakan pengalaman horornya, kalian juga bisa bercerita di sini dengan cara hubungi nomor yang ada di sini atau bisa juga DM Instagram @hortis.id. Biar nggak kelamaan, langsung saja kita simak ceritanya karena cerita Hortis, horor dan mistis. Ya, ini bermula dari bergabungnya 2 kantor. Ya. Begitu kita masuk ke kantor baru ini, kita pindah, ini cerita bermula dari begitu pindah itu di gudang. Awal mulanya di gudang di belakang ruang kerja kami. Kan. Itu di lantai 2, saya itu menata buku-buku perpustakaan yang dari kantor lama itu kan. Situ awalnya kita berdua, tapi terus karena yang satu ada tugas lain, saya sendiri di situ. Itu awal mulanya. Siang hari itu Pak? Siang hari, ya, itu siang hari tepat sebelum duhur itu saya sempat lihat kepala di situ. Gitu kan. Kebetulan di ruangan ini di depan itu juga ada ruangan arsip dan itu kosong gitu kan. Pas saya menata buku di rak itu, tapi saya lihat di pintu ada kepala itu. Udah tadi 2 kali lihat, udah saya terus berhenti, saya masuk ke ruangan tersebut. Saya masuk, saya tutup, lampu saya hidupin, tidak ada orang. Ya, terus adzan duhur, saya terus turun. Terus selesai sholat, tidak saya teruskan. Kan? Dah sorenya, nah ini ternyata berlanjut nih. Sore dan di depan gudang itu kan dapur. Kita biasa kalau habis kerja kita tidak pulang, nongkrong di situ dengan teman-teman sopir di situ. Nongkrong di situ, kita ngobrol. Itu jam 5:30 itu. Jam 5:30 itu sudah jadi ada peristiwa yang lucu lah, lucu juga menakutkan. Jadi di depannya ada got itu ditutup grill besi itu kan. Nah pas kita asing ngobrol, tahu-tahu grill itu besi itu kayak keangkat gitu, sekitar ya kurang lebih 20 cm, dan langsung jatuh, duar, bubar lah kita bubar semua, bubar udah tidak enak itulah kita, udah selesai gitu kan.
Dah, itu terus kita diem aja itu. Diem. Ini kejadian lagi setelah mungkin 1 bulanan itu. 1 bulanan pas saya lembur kebetulan itu. Lembur, karena lembur sampai malam, yang lain pada pulang gitu kan. Saya tidur sendiri di ruangan itu. Kemudian di ruangan kerja kita ada sofa, gitu. Ada sofa panjang. Saya tidur di situ dan itu karena saya lembur tuh sampai jam 1 malam. Karena capek, udah tak matiin semua, komputer saya matiin, saya tidur di sofa tersebut. Nginep di kantor berarti ya, Pak? Iya, nginep di kantor itu karena itu pagi data itu harus segera dikirim gitu kan. Jadi mau ndak mau saya harus saya selesaikan. Nah, itu kejadian juga itu. Dan juga di saat saya tidur itu tiba-tiba ada 5 komputer itu nyala. Dan langsung YouTube wayang semua, sama semua. Jadi sama gamelan itu. Bangunlah saya kaget. Apa ini gitu kan. Saya terus pas saya mau berdiri mau matiin, mati semua. Bareng tuh, mati semua. Oke, udah. Ini ada apa ini? Terus satu keluar ngerokok dulu kan, untuk menenangkan ini dulu, karena saya benar kaget itu. Namanya tidur ya, denger itu kan kaget, udah masuk tidur lagi. Itu dini hari itu menjelang subuh itu. Nah subuh satu dibangunin. Jadi saya kira itu Mas Adi ya. Mas Adi itu cleaning service kita. Jadi memang tubuhnya gemuk. Dan di keremangan itu saya lihat, jadi merangkak gitu. Terus saya dibangunin. Mas, tangi, atau kalau bahasa Indonesia bangun gitu kan. Nah, kaget saya karena apakah saya kesiangan gitu kan. Apakah saya kesiangan ya? Apa kan malu kan kalau sampai ketahuan. Siapa gitu, kesiangan gitu. Saya bangun. Kok masih gelap gitu kan. Masih gelap. Saya terus keluar cari security saya. Security terus tanya, apa Mas Adi sudah datang? Ya belum toh Pak. Cleaning tuh kalau datang ya 5:30. Yang paling pagi jam 5. Ini baru jam berapa? Nah, terus yang bangunin saya itu siapa tadi kan gitu. Siapa gitu kan. Karena posnya mirip. Setahu saya ya mirip si Adi itu. Tapi ngerangkak, Pak. Iya merangkak, jadi merangkak gitu, merangkak. Dan itu dibangunin itu, mas tangi gitu, bangun. Nah kakinya di situ aku. Terus siapa? Ya sudah, terus lampu saya hidupin semua. Saya tunggu sampai subuh. Udah tidur lagi ya, Pak? Nggak tidur lagi, Ya, udah. tidur di sana. Ya takutnya kesiangan lagi gitu kan juga gak enak nanti kalau pada datang gitu kan. Jadi di kantor itu memang gimana ya, ya mungkin kalau bagi orang yang tidak ngalami sendiri, mungkin dikira kita kan, mengada-ada gitu kan, kamu halu atau apa kan. Tapi kan saya mengalami itu juga beberapa kali lah, gitu. Sampai itu. Gitu. Kalau sebelumnya untuk kantornya ini tempatnya itu gimana Pak? Asal-usulnya emang tempatnya horor atau ada sejarah apa gitu nggak Pak? Nah gini, karena kita kan digabung nih gitu kan. Jadi sejarahnya kita juga kurang tahu. Karena kita dipindah ke kantor orang kan gitu, dijadikan satu gitu kan. Ya cuman ya kalau dari cerita satpam yang lama situ saja juga bilang emang ruangan situ tuh emang paling angker lah gitu kan. Berarti untuk bangunan itu bukan bangunan baru ya Pak? Bangunan lawas gitu Pak? Kalau bangunnya baru, tapi kan dulu mungkin kan itu kan mungkin kayak kebun gitu kan, kebun ya pasti ada lah. Karena ini saya juga cerita juga pas saya juga lembur tidak kebagian tempat tidur. Saya tidur kan di parkiran itu di mobil. Jadi parkiran satu di sampingnya ada pohon cempedak itu.
Dan itu memang favorit saya karena apa? Kalau siang adem. Lah karena enggak bagian enggak dapat barang itu, saya tidur di mobil gitu kan. Tidur di mobil itu. Udah anak capek, terus saya tuh kebangun karena apa? Ada yang ketok-ketok kaca. Nah, saya kira itu teman saya yang salah tiga. Kan biasanya kalau dia pulang suruh ngantar ke Sukun, Banyumanik gitu kan. Banyumanik gitu. Saya kira dia, terus saya bangun, ternyata tidak ada orang. Sudah, saya masuk mobil lagi. Posisi saya tidur kan di depan di setiran tuh kan. Tempat setir. Ya itu tak rebahan gitu. Pas saya mau rebah, kan sebelah kanan sekitar jarak 20 meter kan ada pohon pete ya. Pete ya. Itu saya lihat kok kayak karung, tapi setahu saya di situ tuh tidak ada karung. Karena apa? Itu buat parkir depannya itu. Saya lihat lagi, kok makin tinggi kan gitu kan. Ternyata Mas Poci ya gitu. Mas Poci udah tak liatin tuh udah. Karena saya kan orang kan kepo ya. Saya tuh keluar itu. Keluar mau saya samperin gitu. Lalu itu kayak jejak itu naik itu tinggi. Nah, lihat gitu, oh ya udah. Tuh saya balik. Turun lagi. Jeluk gitu, turun lagi. Cuma jaraknya dari tempat semula pohon pete itu sekitar 4 meteran. Itu gitu. Udah tak lihat lagi, naik lagi gitu. Turun lagi itu. Ini ada apa kan? Saya terus langsung masuk saya. Udah langsung masuk, enggak bisa tidur lagi. Sampai subuh lagi. Sampai subuh lagi. Ya. Tapi setelah itu nggak ada gangguan Pak di malam itu Pak? Malam itu enggak ada. Jadi itu ya? Iya, dan uniknya itu tidak malam Jumat. Iya, tidak malam Jumat itu. Malam Jumat saya juga pernah juga dikasih sesuatu satu. Jadi kebetulan saya tuh pas nyari vacuum cleaner di gudang itu. Nah, di gudang juga meja itu di bawah sini ya gitu kan. Saya lihat di bawah, padahal di meja itu di gudang itu tidak ada apa-apanya ini kosong ini. Itu saya dengan anak cleaning itu saja itu. Begitu saya di bawah itu, tak tahu meja tuh kayak digedor gitu, dua gitu. Terus saya terus marah, saya kira anak cleaning kan, yang suka iseng gitu kan. Saya tanya, tidak ada. Tapi di atas meja itu ada batu. Cuman kalau anda tak siapin hari. Jadi ada batu hitam gitu segini di atas. Ini apa ini? Terus saya bawa terus karena tangan saya kotor tak cuci gitu kan. Tak cuci, batu tak gegem tuh, tak cuci sekali ya. Itu tak lihat gini cepet kering itu. Jadi batu kayak nyerap air gitu, iya dan cepet gitu. Ya itu cerita saya pribadi ya, cerita saya pribadi itu. Terus, kalau cerita dari security kan banyak itu sebenarnya. Anak kecil yang lari-lari. Jadi ya emang gimana ya, mereka lebih duluan gitu kan. Yang penting tidak saling ganggu aja lah kan. Saya sebetulnya tuh tidak bisa apa-apa. Cuman satu orangnya tuh kalau tanda kutip kepo gitu kan. Begitu, wah sana tuh angker, mosok sih kan gitu. Dan benar itu, begitu. Jadi kayak mereka kayak ditantang gitu loh. Pasti akan memperlihatkan eksistensinya gitu kan. Mereka juga butuh pengakuan. Satu ada loh di sini. Gitu. Cuman tidak tiap orang bisa. Cuma mungkin kalau yang lewat breeding, ya berarti dia tahu situ tuh ada. Merasakan. Ya banyak juga sih Mas. Banyak juga anak kecil sudah biasa. Begitu kita menjelang maghrib pada suara-suara anak kecil itu. Padahal kita kan jauh dari perkampungan itu kantor itu. Tapi ya sudah biasa gimana kan gitu. Sudah biasa gimana. Kita juga enggak, ya wes lah kan gitu kan. Akhirnya ya dimaklumi gitu kan. Dimaklumi aja gitu kan. Kalau dari
temen atau rekan kerja yang lain pernah cerita nggak Pak? Ada apa gitu? Banyak mas, ya sama rata-rata gitu. Yang kalau kita kan kalau bahasa itu kan kayak kuntilanak, pocong, gendruwo itu kan bekasaan ya. Itu kalau katanya nih mereka kan kasta terendah gitu. Kasta terendah dari itulah dari Makhluk gaib golongan gitu jin kan? iya gitu. Ya paling gitu lihat gitu kan. Lihat ini gitu kan. Jadi kalau bagi teman-teman pengaman ya sudah ya mereka kan tiap hari pasti tahulah mana yang harus mereka hindari kan gitu kan, mana yang harus ya dari situ satu orang kepo, begitu dikasih sana, oh iya ada apa toh, ya enggak ada apa-apa. Tapi kalau pas ngepasi lihat, ya lihat gitu kan. Jadi seperti itu. Pak, kalau di kantor yang lama pernah ada kejadian nggak Pak? Kantor lama ada itu pagi itu sekitar jam 7-an itu kan ada apel biasanya ya. Ada apel lah karena saya telat gitu kan. Telat kan ya sudah, telah saya terus langsung ke lantai 4 itu. Oh, nggak ikut apel berarti Nggak ikut ya? apel gitu kan. Karena nggak ikut apel terus ke aula itu kan ada 2 aula kan. Jadi kanan kiri gitu, ada lorong gitu kan. Itu pintu dibuka itu kan kondisi lampu mati tapi kan sinar dari luar kelihatan gitu kan. Lah pas saya lewat situ dari pintu kebuka itu saya lihat ada orang berdiri itu. Posisi membelakangi. Jadi seolah dia tuh lihat keluar gitu. Kan kelihatan tuh. Siapa? Terus kan apa ada pintu masuk sampai pintu keluar. Saya yang dari pintu keluar sini. Begitu saya lewat sini tak lihat dari pintu depan ini. Siapa tadi? Tidak ada orang. Padahal pagi ya Pak ya? Pagi itu, pas jam apel itu, jam 7-an lah, ya 7 lebih dikit lah. Tuh, terus belum lagi yang suka ngumpetin barang, itu juga ada. Gimana itu Pak ceritanya Pak? Itu, ya itu yang bikin suasana kerja ndak kondusif kan gitu. Karena semisal kita berdekatan nih, jadi berkas jenengan hilang. Nyatanya apa? Saya yang dituduh. Oh, berkasnya hilang. Berkas gitu ya? hilang, terus HP hilang. Tapi setelah 2 hari 3 hari, ada gitu kan. Nah bagi orang yang tidak kan ya itu saling, kalau tidak percaya kan salingan loh. Wah kamu Ngumpet ke lah ya gitu ngumpet lah. ke kan gitu. Nah itu jadi tidak kondusif itu kan. Itu sering sekali itu. Dan ketemunya juga di situ-situ aja gitu kan. Di sekitar musola itu. Di situ-situ aja. Itu ya pasti ada lah ya gitu. Cuma kan ini hantu kok iseng kan gitu kan. Jahil ya? Jahil. Terus ada lagi juga cerita ini alarm mobil yang bunyi sendiri gitu kan. Jadi ini kan awal mulanya mobil itu kan apa ya, nabrak anak gitu kan di daerah Banjar sana gitu kan. Jadi sebenarnya ya bukan nabrak karena anak ini kan sebenarnya nyalip tronton terus daerah Belawan kena trailer gitu kan. Terus karena ini melompat apa ya? Melompat terus kena ya mobil kita itu mobil. Nah, setelah itu tiap menjelang hari bunyi sendiri. Itu yang ketabrak berarti sampai MD Pak itu Pak? Iya, betul. Betul, itu masih SMA itu. Masih SMA. Sampai meninggal terus alarm mobil itu bunyi terus. Itu sampai aki itu dilepas. Dan itu masih bunyi tiap menjelang maghrib. Terus ya sudah karena ini kan juga pada apa mungkin apakah efek dari nabrak itu atau gimana. Ternyata kita mengadakan selamatan itu. Selamatan di mana mobil diparkir, kita selamatan di sampingnya ya untuk keselamatan semuanya lah kan gitu. Setelah selesai selamatan, mobil dicuci gitu kan. Cuci terus taruh di parkiran. Taruh di parkiran sudah seperti protap biasanya dilepas semua kan. Jadi aki dilepas itu. Udah kita terus nyantai-nyantai sambil ngobrol, ngopi, ngerokok, bunyi
alarm bunyi lagi. Bunyi lagi. Ya bunyi. Padahal itu masuk mobil baru ya. Bunyi lah. Terus ya pada bingung ini terus mau digimanain kan gitu kan. Kita sudah berbagai macam cara lah kan gitu. Jadi saran-saran para sesepuh dan orang pintar kita laksanakan, tapi ternyata tidak ada solusi nih kan gitu. Ya sudah, terus akhirnya iseng-iseng nih gitu kan, saya sarankan gitu kan. Mbok coba besok dicuci air panas itu kan, disemprot itu kan ada gitu kan. Semprot siapa tahu. Nah, terus teman saya tanya, emang ngaruh gitu kan? Ya namanya ikhtiar usaha kan harus ditempuh kan gitu. Nah, terus hubungannya apa? Ya besok saya kasih tahu lah gitu kan. Saya kasih tahu kalau memang ini benar-benar cara terakhir ini kok bisa, saya kasih tahu. Oke, siap gitu kan. Itu bahkan taruhan rokok 1 bungkus itu. Kan. Oke, enggak apa-apa. Hanya pagi harinya agak siang dibawalah ke pencucian itu. Udah dicuci, kembalikan ke kantor. Seperti biasa, habis parkir, karena mobil itu selama ini enggak pernah dipakai. Gitu, karena pada takut itu. Hanya pagi lagi dicek. Hari pertama itu setelah cuci tidak bunyi. Sampai hari ketiga tidak bunyi gitu kan. Terus teman saya ini terus tanya ke saya, udah sesuai janjimu gitu kan. Sesuai janjimu katanya mau cerita. Ya rokok dulu mana kan gitu kan. Udah, itu dapat rokok nih. Terus tak ceritain. Alasannya apa? Ya siapa tahu mungkin ada rambut korban yang masih nempel di situ atau mungkin apalah gitu kan, hanya haknya biar menyatu dengan jasadnya di sana kan, kita tidak tahu mana masalahnya gitu kan. Mungkin kulitnya masih nempel. Ya kemungkinan kayak gitu, tapi mungkin dengan disemprot panas itu kan bisa rontok gitu kan. Kalau cuman semprot manual itu kan apalagi air dingin kan. Kalau air panas kan ya bisa merontokkan lah. Kalau logika saya kayak gitu sih. Tapi kan kenyataannya kan berhasil kan gitu. Padahal itu kita 2 minggu atau 3 minggu itu bunyi tuh tiap menjelang maghrib. Itu ya bunyi berhenti, tapi besok paginya begitu mau maghrib bunyi lagi, berhenti lagi. Yaitu berapa sih dari, ya sebenarnya masih banyak, tapi kan biasa yang lain kayak kuntilanak, genderuwo, poci gitu-gituan. Itu sebenarnya ya biasa lah bagi kita, biasa. Mereka juga pengen eksis kok kan gitu, pengen eksis.